Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Amalia Jusman, sebagai mahasiswi program manajemen administrasi rumah sakit. Di sini saya akan menjelaskan pengetahuan seputar gigi. Jadi yang pertama-tama yang akan saya jelaskan adalah bagian struktur gigi. Jadi struktur gigi ini yang perlu dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian mahkota dan bagian akar. Lalu untuk struktur dari lapisan gigi kita ini terdiri dari tiga. Yang pertama adalah email, yang kedua adalah dentin, dan yang ketiga adalah pulpa. Nah, selain itu perlu diketahui juga bahwa gigi kita ini didukung oleh yang namanya tulang, sehingga gigi kita ini tetap kuat dan tidak goyang. Dan yang melapisi dari gigi ini adalah disebut gusi yang berwarna merah. Lalu bagaimana sih ciri-ciri gigi yang sehat? Nah, untuk gigi yang sehat itu adalah yang mahkotanya giginya ini utuh dan berwarna putih kekuningan. Dan tidak terdapat masalah gigi seperti karang gigi, gigi berlubang, dan juga gigi yang terasa sakit. Nah, mengapa sih kita harus menjaga kesehatan gigi dan mulut? Dan apa sih pentingnya bagi diri kita sendiri? Jadi, kalau kita tidak menjaga kesehatan gigi dan mulut dengan baik, ini tuh tentunya akan menimbulkan berbagai masalah di kemudian hari. Seperti contoh, sakit gigi dan masalah gusi yang pada akhirnya ini itu dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, pastinya di sini juga memiliki kesibukan masing-masing di antara kita. Dan rasa yang tidak nyaman ini itu akan muncul karena masalah kesehatan gigi. Nah, yang akan itu menyebabkan kita itu menjadi susah untuk mengunyah, terus sulit tidur dan sulit untuk berkonsentrasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja sih masalah kesehatan gigi dan mulut. Nah, yang pertama ini adalah karies. Jadi apa sih yang dimaksud dengan karies? Nah, karies ini itu merupakan nama lain dari gigi berlubang. Dan karies ini merupakan penyakit yang dimana terjadi kerusakan pada struktur gigi. Uh, nah, untuk penyebab dari kariesnya sendiri, untuk penyebab masalah karies ini sendiri adalah yang pertama host atau gigi itu sendiri. Lalu yang kedua adalah bakteri, yaitu terdapat pada rongga mulut gigi itu seperti halnya plak yang merupakan kumpulan dari bakteri. Dan salah satu bakteri tersebut adalah S. mutans. Lalu yang ketiga adalah karbohidrat dan keempat adalah waktu. Dan bagaimana sih proses untuk terjadinya karies? Nah, ini dimulai dari adanya plak dan yang merupakan kumpulan bakteri dalam mulut kita ini yang akan memetabolisme dan mencerna dari karbohidrat dan sisa makanan yang tertinggal pada gigi. Nah, sehingga dapat menghasilkan suasana yang asam dalam rongga mulut kita. Dan jika suasana asam itu terus berlanjut, itu akan berlangsung terus-menerus dan dapat menyebabkan karies. Jadi bagaimana sih penjalaran dari karies ini sendiri? Nah, yang seperti yang sudah dijelaskan tadi, struktur gigi itu kan terdapat ada tiga. Yang pertama adalah email, dentin, dan pulpa. Nah, kariesnya sendiri ini juga dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah karies email, yaitu kariesnya ini masih lapisan luar gigi. Dan biasanya itu belum dirasakan oleh yang memiliki masalah gigi. Dan biasanya ditandai oleh bagian dasarnya ini itu berwarna hitam kecoklatan. Lalu yang kedua adalah karies dentin. Dan karies dentin ini dia tuh udah mencapai lapisan kedua gigi. Tadi yang lapisan dentin. Kalau yang pertama adalah yang baru mencapai lapisan email. Nah, pada lapisan kedua ini udah mulai nih terasa ngilu-ngilu, mau ketika makan atau minuman dingin. Dan yang ketiga adalah karies pulpa. Nah, kariesnya ini itu udah dalam, udah mencapai dalam. Dan sudah terasa sakit yang spontan atau tiba-tiba terasa nyut-nyutan. Dan terutama itu pada saat pada mau tidur.
Lalu, apa saja sih, akibat dari karies itu sendiri? Yang pertama itu gigi terasa sakit, bau mulut, terus, tonjolan pada gusi yang berupa, ditandai dengan nanah, lalu, giginya mati atau berubah warna, dan, gigi yang bekas dicabut. Dan bagaimana cara mengetahui gigi ini mengalami karies? Nah, yang pertama itu adalah kita itu akan tampak berwarna kecoklatan dan gigi ini tuh mudah terselip oleh makanan. Lalu terasa ngilu pada saat makan, terutama pada makanan atau minum yang dingin. Nah, ngilu pada gigi ini sendiri gigi karies. Eh, Nah, sebaiknya apa sih yang harus dilakukan kalau misalkan gigi kita ini berlubang? Nah, kalau misalkan gigi kita berlubang ini harus segera pergi ke dokter gigi. Nah, sebelum lubangnya ini lebih dalam, itu perawatan yang perlu dilakukan itu biasanya bergantung pada penjalanan kariesnya. Dari karies email kah, karies dentin kah, atau karies pulpa kah. Nah, kalau misalkan kariesnya ini mencapai email atau dentin, itu biasanya dilakukan penambahan gigi. Nah, kalau misalkan sudah mencapai karies pulpa, itu disarankan untuk, dilakukan perawatan saluran akar. Lalu yang saya akan jelaskan yang kedua adalah, penyakit mulut selanjutnya ini adalah bau mulut atau halitosis. Nah, biasanya ini kan, kalau misalkan orang memiliki masalah bau mulut, ini membuat kita nggak pede kan. Dan ini yang disebut itu adalah bau mulut atau halitosis. Dan penyebabnya ini sendiri itu berasal dari luar tubuh atau bisa dari dalam tubuh juga. Nah, untuk faktor dari dalam tubuh ini sendiri itu disebutkan seperti yang tadi saya jelaskan adalah karies atau bisa juga penyakit periodontal ya seperti gingivitis dan lain-lain atau misalkan atau juga karena kebersihan mulut yang buruk misalkan coated tongue yang itu adanya lapisan putih yang ada di lidah itu akibat dari penumpukan sisa makanan dan penyakit kronis itu seperti diabetes, asam lambung dan pastinya itu juga sering mendengar penyakit ini kan. Nah, untuk sementara itu dari faktor luar tubuh itu tuh dapat yang menyebabkan bau mulut itu adalah minuman yang beraroma kuat. Misalkan adalah durian, bawang, teh, kopi, atau misalkan kebiasaan buruk, misalkan seperti merokok atau minum minuman yang keras. Dan untuk penanganan bau mulut sendiri ini, kalau misalkan ibu-ibu ini, mohon maaf, kalau misalkan dari para penonton ini mengalami karies adalah penambalan gigi karies. Nah, dan bila mengalami penyakit periodontal itu dilakukan scaling dan bila mengalami kebersihan mulut yang buruk ini harus menjaga kebersihan mulut misalkan dengan sikat gigi secara rutin dan penggunaan pasta ataupun sikat gigi yang benar dan dianjurkan. Lalu ada coated tongue yaitu lidah yang berwarna putih itu disebabkan penumpukan sisa makanan. Nah, itu bisa dilakukan pembersihan lidah. Lalu ada penyakit kronis itu dikonsultasikan ke dokter dan bila mengalami bau mulut yang buruk itu bisa dihindari makanan-makanan yang beraroma kuat dan bila memiliki kebiasaan buruk itu harus menghentikan kebiasaan buruknya. Dan cara menjaga kesehatan gigi dan mulut nih. Yang pertama itu adalah memilih sikat gigi yang baik. Itu harus memiliki bulu yang lembut dan yang dapat untuk melindungi gusi. Lalu yang memiliki kepala sikat yang membulat. Nah, supaya kepala sikatnya ini bisa masuk dengan baik ke dalam mulut dan bisa menjangkau ke seluruh permukaan gigi, terutama gigi bagian belakang. Dan yang jangan lupa untuk mengganti sikat gigi 3-4 bulan. Lalu dengan pasta gigi yang berfluoride
Dan waktu menyikat gigi ini pada pagi hari setelah sarapan itu 30 menit setelah sarapan dan malam hari sebelum tidur. Ya. Baik, sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk diikuti anjuran yang telah saya sarankan. Mohon maaf bila ada kekurangan yang saya jelaskan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.